Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas bab 15 tentang metode penelitian dalam psikologi perkembangan dan macam-macam metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Metode penelitian dalam psikologi perkembangan. Istilah metode mempunyai pengertian yang sama dengan prosedur, tata cara, alat, dan teknik. Usaha untuk mempelajari tingkah laku manusia, psikologi menggunakan beberapa metode tersendiri untuk menyelidiki terhadap suatu objeknya. Optik psikologi adalah penghayatan dan perbuatan manusia. Jiwa bukanlah suatu benda yang mati, tetapi sesuatu yang hidup dinamis, selalu berubah untuk maju menuju kesempurnaan. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang bagaimana para psikologi perkembangan melakukan tugas mereka dalam mendapatkan lebih banyak pengertian akan gejala perkembangan serta bagaimana cara mengatasi hambatan dalam proses perkembangan. B. Macam-macam metode penelitian dalam psikologi perkembangan. A. Metode observasi. Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Metode observasi ini dapat dibedakan atas dua, yaitu pertama, observasi alami. Observasi alami adalah pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi sehari-hari secara alami atau wajar. Jadi observasi alami ini penelitian melakukan semua pencatatan terhadap kehidupan anak tanpa mengubah suasana atau mengontrol dalam situasi-situasi yang direncanakan. 2. Observasi terkontrol. Observasi terkontrol dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada diubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. Misalnya, seorang anak yang ingin diketahui reaksi dan sikapnya terhadap lingkungan pergaulannya akan diobservasi pada lingkungan sosial yang sudah direncanakan. Demikian juga untuk mengetahui sebab-sebab seorang anak yang agresif. Ia dimasukkan ke dalam ruangan main yang tersusun sedemikian rupa, misalnya ruangan yang ada bermacam-macam boneka atau mainan, sehingga reaksi-reaksi dan perubahan-perubahan yang akan diperlihatkan anak timbul karena rangsangan-rangsangan khusus dari lingkungannya. Dengan demikian, dalam observasi terkontrol ini dilakukan manipulasi terhadap sekelompok anak yang sama umurnya atau jenis kelaminnya pada waktu tertentu. B. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Penggunaan metode eksperimen dalam penelitian terhadap anak-anak tidaklah mudah, karena anak-anak sangat sugestibel, mudah dipengaruhi, bertingkah laku semaunya, sering sulit diberi pengertian. Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian psikologi perkembangan, penggunaan metode eksperimen tidak bisa mengubah lingkungan-lingkungan tertentu sebebas-bebasnya, sehingga merangsang timbulnya reaksi-reaksi tertentu. C. Metode klinis. Metode ini mula-mula timbul dalam lapangan klinik untuk mempelajari keadaan orang-orang yang jiwanya terganggu atau abnormal. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh para ahli psikologi klinis. Kelemahan metode ini seakan-akan memberikan kesan bahwa subjeknya orang-orang yang jiwanya tidak normal, hingga hasil yang dicapai kurang menggambarkan keadaan jiwa pada umumnya. Metode klinis adalah suatu metode penelitian yang khusus ditujukan kepada anak-anak dengan cara mengamat-amati, mengajak bercakap-cakap dan tanya jawab. Penggunaan metode klinis ini merupakan penggabungan eksperimen dan observasi.
Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengamat-amati atas pertimbangan bahwa anak itu belum mampu mengungkapkan isi pikiran dan perasaannya dengan bahasa yang lancar. Untuk memudahkan tanya jawab dalam pelaksanaannya, digunakan daftar pertanyaan yang memberi petunjuk kepada si peneliti tentang apa saja yang harus diperhatikan. Metode klinis ini bersumber dan psikiatri yang menganggap anak sebagai orang yang sakit. Dalam klinik-klinik khusus dengan situasi dan kondisi khusus, orang berusaha mengamati kemampuan anak-anak untuk tujuan media atau tujuan pedagogis. Kemudian, Jean Piaget menggunakan metode klinis untuk meneliti cara berpikir dan perkembangan bahasa dan anak-anak. D. Metode tes. Metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap objeknya. Tes merupakan instrumen penelitian yang penting dalam psikologi kontemporer yang digunakan untuk mengukur segala jenis kemampuan, minat, sikap, dan hasil kerja. Dalam hal ini, para peneliti biasanya menggunakan tes-tes psikologi yang sudah distandarisasi. Tes standar memiliki dua ciri penting. Pertama, pakar psikologi biasanya menjumlahkan semua skor individu untuk menghasilkan satu skor tunggal atau serangkaian skor yang mencerminkan sesuatu tentang individu. Kedua, para pakar psikologi membandingkan skor individu dengan skor sejumlah besar kelompok yang sama untuk menentukan bagaimana individu menjawab dalam kaitannya dengan orang lain. Tes dibedakan atas bermacam-macam jenis, yaitu A. Menurut banyaknya orang yang dites, tes dapat dibedakan atas 1. Tes perorangan atau juga disebut tes individual, yaitu tes yang diberikan secara perorangan. Misalnya tes Binet, tes Rorschach, tes Wechsler. 2. Tes kelompok, yaitu merupakan tes diberikan secara kelompok. Misalnya Army Alpha dan Army Beta Test, Army General Classification Test, atau disingkat menjadi AGCT. B. Berdasarkan tes peristiwa kejiwaan yang diselidiki, tes dapat dibedakan atas: pertama, tes pengamatan; kedua, tes perhatian; ketiga, tes ingatan; yang keempat, tes inteligensi, dan sebagainya. C. Berdasarkan atas cara orang menjawab atau mengerjakan, maka tes dapat dibedakan atas: pertama, tes bahasa, yaitu tes dalam mengerjakan tes menggunakan bahasa. Misalnya tes Binet, tes Rorschach, tes TAT. Kedua, tes peraga, yaitu tes dalam mengerjakan tes tidak perlu menggunakan bahasa, cukup dengan perbuatan. Misalnya menyusun, menggambar, dan sebagainya. E. Metode kuesioner. Kuesioner, atau sering pula disebut angket, merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek dari penyelidikan tersebut. Pada garis besarnya, angket terdiri dari dua bagian. A. Bagian yang mengandung data identitas. B. Bagian yang mengandung pertanyaan yang ingin memperoleh jawaban. Pertanyaan itu ada beberapa macam bentuk atau jenisnya.
yaitu pertama, pertanyaan yang tertutup, kedua, pertanyaan yang terbuka, ketiga, pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Angket dalam pelaksanaannya ada 2 cara. Pertama, angket langsung. Yang kedua, angket tidak langsung. Metode interview atau wawancara. Interview merupakan metode penyelidikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pada interview diberikan secara lisan. Karena itu, antara interview dan angket terdapat hal-hal yang sama di samping adanya perbedaan-perbedaan. Wawancara digunakan untuk mengali pendapat, perasaan, sikap pandangan, proses penginderaan, dan berbagai hal yang merupakan tingkah laku covert yang tidak bisa ditangkap melalui metode observasi. Adapun teknik wawancara ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Wawancara bebas memberikan pertanyaan dan subjek pun bebas memberikan jawabannya. Yang kedua, wawancara terarah. Pewawancara hanya menanyakan hal-hal yang tertentu yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pertanyaan pewawancara tidak terikat dengan aturan tertentu. Yang ketiga, wawancara terbimbing. Pewawancara harus mengikuti sebuah daftar pertanyaan yang sudah tersusun terlebih dahulu. Suatu hal yang penting pada interview ialah membuat pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa hingga yang diinterview tidak merasa diinterview dengan hal-hal yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data interview kemudian dianalisis hingga mendapatkan hasilnya. Terima kasih.